Oke, kembali lagi dengan Bang Parul. Eh, Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti YouTube channel Bang Parul, Programming with Bang Parul. Sebelumnya saya sudah membuat video terkait membahas Golang, contoh Golang, memulai Golang di awal bagaimana, eh, terus juga sintak Golang. Dan setelah itu saya menjanjikan eh, bagaimana penggunaan function private dan function public di Golang. Nah, sebelumnya terima kasih juga yang sudah subscribe ke YouTube Bang Parul with Programming with Bang Parul. Kalau ada teman-teman yang lain lagi nonton sekarang ya, jangan lupa di subscribe ya, supaya banyak ide-ide baru lagi yang menarik saya coba publish ke kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Di sini sebenarnya sih materi saya kemarin itulah bagaimana sih cara penggunaan public dan private di function Golang. Nah, karena kita ketahui bahwa Golang itu adalah bukan programming kelas object oriented, dan dia bukan inheritance atau overloading. Nah, bahkan Golang itu adalah programming prosedural ya. Nah, balik kita akan mulai coba contoh sederhana. Ini akan saya buat bukan versi modul ya, dia versi istilahnya versi standar dari Golang sendiri. Nanti akan kita coba saya kasih contoh nanti bagaimana penggunaan modul ya, Go modul, dependensinya terhadap modul, sama juga nanti kita bisa terintegrasi dengan GitHub. Tapi untuk saat ini saya akan coba membuat di standar Golangnya dulu ya, standar Golang. Nah, terlebih dahulu karena saya dipakai di Mac, tentu kawan-kawan harus bisa menggunakan namanya command base ya. Kalau di Windows nanti juga tetap menggunakan hal yang sama gitu ya. Oke, karena ini adalah versi Mac, akan saya coba di versi Mac. Nah, sekarang teman-teman harus masuk dulu ke GoPad-nya itu. GoPad-nya itu di mana kan gitu ya. Nanti teman-teman pasti udah tahu, sebelumnya video saya bisa dilihat cara menginstal GoPad. Nah, karena GoPad saya itu ada di dokumen. Ini. Nah, terlebih dahulu saya akan buat folder namanya folder katakanlah folder namanya private dan public gitu ya. Nah, saya masukin sini public. Nah, karena kita sudah ada di sini, tentu kita membuat namanya folder terlebih dahulu, folder file namanya itu folder dulu ya. Kita buat satu function karena nanti publik sama private itu kita gunakan di modul yang berbeda ya, di folder yang berbeda. Katakan saya punya folder namanya library ya. Nah, sekarang coba kita buat file indexnya, routingnya di awal, main let go gitu kan. Karena ini Visual Code saya buat gini aja. Oke. Nah, bisa kalian tampilan seperti ini di Visual Code teman-teman, sudah ada ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada directory library ya. Nah, sekarang kita buat contoh sederhana aja, yaitu kita akan buat function main dulu. Nah, sekarang akan kita mulai, kita buat package dulu, package main. Nah, kita buat satu function, kita buat fungsi main. Ya, nah, kita akan coba ketik dulu dengan otomatis terimport ya kalau di Visual Code. Nah, tes penggunaan
private dan public function. Nah, kawan-kawan, seperti kemarin saya sudah memberitahu gimana cara cepatnya di Visual Code. Langsung open terminal ini. Nah, kita akan lihat. Nah, go run main.go, maka menghasilkan ini. Nah, gimana penggunaan functionnya? Nah, di sini juga kita bisa buat function sendiri, function private di sini. Hasil tambah gitu ya, hasil tambah. Nih, katakan kita buat fungsi operator ya. Nah, katakan dia punya A integer, B integer. Menghasilkan apa? Menghasilkan integer. Jangan dibuat float ya, karena dia nggak akan match nantinya, akan error. Oke, nah kalau kita bilang langsung kita return A tambah B. Nah, jangan dibuat titik koma ya, karena ini boleh bukan PHP atau bukan pemrograman lain dan JavaScript, bukan ya. Nah, berarti kan otomatis inilah function private yang bisa dipanggil dirinya sendiri. Nah, gimana cara manggilnya? Nah, coba kita buat, kita deklarasikan satu variabel var hasil tambah gitu, tambah integer. Nah, var hasil integer gitu ya. Nah, kita buat hasil tambah kan dibuat sama dengan hasil tambah. Nah, ini. Nah, kita bilang 10 tambah 3 gitu ya. Coba kita cetak mg print. Nah, ini hasil tambah private gitu kan, sama dengan hasil tambah gitu ya kawan-kawan ya. Nah, berarti kan menghasilkan apa? Menghasilkan angka 13. Nah, gitu. Inilah private. Gimana kita kalau kita manggil library atau manggil file dari directory lain gitu. Kan kita tadi kan sudah buat namanya library. Nah, kita coba di sini buat file hitung.go. Nah, kita akan buat package namanya. Package-nya tentunya jangan nama file ya, langsung nama directory-nya library. Kita akan buat namanya function hasil bagi A integer, B integer, hasilnya integer. Nah, maka kita return A tambah B. Nah, sekarang kita buat lagi namanya function hasil tambah. Hanya hasil bagi ya. Ini hasil tambah. Hasil tambah. Ini hasil bagi. Nah, A karena dia bagi ya, karena dia ada bilangan real. Bilangan float itu, maka A float. Oh, salah nih. Nah, ini tambah ya. Tambah. Ini A float 64 lah kita buat, B float 64, maka dia menghasilkan returnnya float. Nah, maka kita return A dibagi B kan. Nah, ini ada perbedaan di sini. Ini ada huruf besar di awal, sedangkan ini huruf kecil gitu kan. Nah, ini yang dibilang itulah private function ya kan, ini public. Nah, public kenapa bilang public? Karena ini akan bisa diambil dipakai di file lain gitu. Cara penggunanya adalah kita harus import sama kayak inilah, sama kayak
Node.js kan diimport gitu ya. Gitu kan. Nah, cara ngimportnya bagaimana? Karena ini kan kita harus tahu dulu nih foldernya ini. Folder yang tadi itu. Folder tadi itu adalah private ini. Maka kita bilang adalah private / library. Tuh. Maka yang tadi kita buat, sekarang kita buat lagi hasil bagi di sini. Hasil bagi. Hasil tambah ya, hasil tambah tadi ya. Ini hasil tambah ya. Tambah udah. Nah, kalau kita buat katakanlah ini tadi kedua hasil tambah. Ini kita buat koma di sini. Hasil tambah public gitu ya. Belum ada ya. Nah, ini maka sama dengan library. Nah, ini kita langsung nih titik hasil tambah, maka 10 dan 3 gitu ya. Nah, di sini otomatis tadi yang ini kan. Nah, coba kita cetak, jangan lama, kita copy aja. Ini nanti tambah public. Oke. Nah, maka otomatis kalau kita cetak ini langsung kita run. Nah, maka menghasilkan gitu loh 13 ini. Kalau kita buat di sini adalah 20, 23. Nah, inilah yang dibilang ini standar ya, artinya kita nggak menggunakan Go modul ya. Ini standar dari Golang sendiri. Nah, gimana kalau kita mengakses hasil bagi? Apakah bisa diakses? Tadi kalau saya bilang kan kalau private itu nggak bisa diakses di luar. Nah, coba kita buat hasil bagi. Hasil bagi. Karena dia dari plot 4. Nah, ini yang saya bilang. Hasil bagi sama dengan, maka saya bilang library. Ini hasil bagi. Nah, saya bilang 20 dan 3 gitu ya. Nah, maka kalau saya cetak hasil bagi function private, nah ini error nih, ini error kan. Nah, kan saya cetak, nah nih karena tadi sudah hasil bagi sini ada nih kan, hasil bagi hasilnya apa. Nah, maka dia akan error. Nah, ini cannot refer to unexported name library hasil bagi, karena dia nggak menemukan, karena dia bukan public. Nah, tapi kalau kita buat public begini, maka dia otomatis dapat menghasilkan angka sesuai dengan operatornya gitu ya. Nah inilah dibilang private dan public, kawan-kawan ya. Jadi mungkin kawan-kawan paham bagaimana penggunaan private public secara standar dari Golang sendiri tanpa menggunakan modul. Nah, cukup sekian dulu nih video saya. Nanti akan saya coba mencontohkan penggunaan Go modul standar yang tanpa kita menggunakan GitHub sama menggunakan GitHub. Jadi kawan-kawan tunggu video saya selanjutnya, saya akan coba mengajarkan sederhana dan cepat memahami kawan-kawan penggunaan dari Golang. Tentunya kita belajar dulu dari sini, baru bisa nanti kita akan coba menggunakan feature yang menggunakan HTTP servernya sampai penggunaan di database-nya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih banyak.